nggak ada. Kayak dipenggal gitu loh. Ini. Nah ini kalau 2 ini pasti ini. Kalau ada info pasti nggak Pak, kenapa kok hilang kepalanya saja kebanyakan gitu Ya, dari para ahli itu? Dari dulu kan sudah runtuh, dipegang sama orang-orang zaman dulu, Belanda dulu. Makanya orang Indonesia itu yang menemukan ya ini, istilahnya ya seadanya kayak gini. Nggak ada info ini istilahnya untuk apa namanya, orang Jawa itu jimat apa dibawa karena khusus kepala, apa dijual karena khusus kepala itu gimana? Saya kurang tahu karena saya pernah tanya pada orang yang tahu, yang dipercaya itu sebenarnya kalau nggak ketemu tubuhnya ini asli, tapi nanti kalau kepalanya palsu, nah itu nanti nggak percaya. Gitu. Tetapi kalau kepalanya asli, tubuhnya palsu, itu masih percaya. Masih oke gitu ya Pak ya? Oh, pantesan kepalanya hilang semua. Ya, saya pernah tanya itu sama jadi, orang yang... kepala kan bentuknya lebih kecil. Betul. Kalau bawa badannya kan gede. Iya. Oh, gitu. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman. Kita sekarang ada di Candi Plausan, candi dekat Prambanan, sisi timur laut dari Candi Prambanan Yogyakarta. Jadi terkadang itu kalau yang berkunjung di Candi Prambanan itu tidak sempat untuk berkunjung ke sini ya, Candi Plausan. Ini salah satu candi yang menarik juga. Akses ke sini juga mudah, motor, mobil, bus juga bisa masuk ke sini. Jadi satu wisata sejarah yang menarik. Kita lanjut masuk ke dalam ya teman-teman. Ya, kita mau masuk ke candi. Ini ada candi yang tengah ini pusatnya ya. Candi Kidul, Candi Lor. Ini ada 2 candi-candi kembar ini. Nanti kita tanya-tanya pada pemandu yang ada di sini. Jadi candi itu fungsinya dahulu ya. Fungsinya itu untuk tempat peribadatan teman-teman. Salah satunya ya. Ya bisa untuk tempat peribadatan, untuk bisa bertapa, meditasi atau itikaf kalau orang Islam itu ya. Kemudian untuk menaruh apa namanya itu abu dari jenazah para raja itu diletakkan di dalam candi. Fungsinya macam-macam, tapi intinya candi itu fungsinya untuk tempat peribadatan. Di Jogja itu banyak banget candi ya. Ini salah satu candi yang besar, Candi Plausan. Di sebelah sana itu ada Candi Prambanan yang tinggi itu, ada patung Roro Jonggrang itu. Ini di timur lautnya ada Candi Plausan. Yuk kita jalan-jalan masuk dulu sebentar ya. Jadi ini tuh banyak yang belum disusun ya teman-teman. Ini candi-candinya ini. Kita lihat dari relief-reliefnya yang ada di sini ya. Ini jadi kemungkinan candi ini seperti itu, yang kecil-kecil dulu teman-teman, tuh berjajar-jajar ini. Yang pusatnya ya ada di dalam situ. Jumlahnya banyak, nanti totalnya berapa kita tanya ya. Jadi ini masih terbuat dari batu andesit asli ini, tapi syukur alhamdulillah ini nggak musnah ya. Musnah karena macam-macam penyebab teman-teman ya, salah satunya itu bencana alam ya, gempa, biasanya gempa luar biasa, gempa bumi gitu. Kemudian ya kedatangan para penjajah di negeri kita itu, yang dimana kita tahu ya banyak apa namanya itu peninggalan yang penting seperti arca itu banyak yang sudah terbang atau dijual secara ilegal oleh para para orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu, dijual kepada para kolektor itu. Jadi banyak sekali, jangankan yang di sini, di dalam museum saja itu banyak yang dijual dan diganti dengan replika teman-teman. Jadi patut disayangkan keaslian dari peninggalan sejarah seperti ini. Oke teman-teman, kita jalan terus ya, masuk ke dalam situ, ke candi yang besar itu. Ini belum pada disusun ini. Jadi kalau sudah disusun kurang lebih jadinya seperti ini, yang ini. Ini tempat masuknya ya teman-teman, gerbang masuknya ini. Nah, yang di situ tuh. Nah, nanti masuk terus ke dalam.
Kalau zaman dulu itu bikinnya itu berapa lama kayak gini, ini kan bukan dari cor atau dari batu bata, tapi kan dari batu asli andesit ya. Jadi kan butuh waktu yang lama. Nah, itu ada prewedding di sana. Nah, ini ada halaman. Tadi pagarnya seperti ini, sekitar 2,5 meter pagarnya teman-teman. Nah, ini candi utamanya 1 dan 2 di sana. Bapak atas nama siapa, Pak? Gunawan. Pak Gunawan, Juru pelihara Candi Pelausan. Oke. Ya, selamat pagi menjelang siang. Terima kasih atas kunjungannya sebelumnya. Semoga nanti bermanfaat Ya, amin, untuk Pak. Bapak dan semua keluarga dan seluruh rakyat di Indonesia ini. Pak, ini kan kita udah mau masuk candi, ada candi gede yang 2 ini ya, Pak ya? Ini candi utama yang selatan. Selatan ya. Ini yang istilahnya apa ya, dikatakan orang-orang itu adalah candi laki-laki begitu itu. Jadi kembar sama. Karena Sama yang utara ya, itu. ukurannya atas dalamnya luarnya sama. Cuman reliefnya masih komplit yang di tadi, dalamnya. Laki-laki ini. Kita masuk ya, Pak? Ya, masuk dalam. Ya. Kalau sono nanti pintunya kayu, kali ini besi. Zaman dulu. Nah, nanti kalau Bapak masuk ke candi yang utara, itu nanti luar dalamnya sama. Gini, ada 3 ruangan sama. Ini ada ruangan Siwa, ruangan Wisnu, dan ini adalah ruangan Brahmana. Jadi ini ada Dewa Awalokadiswara, Dewa Manjusri, Dewa Fatatani dan Majaprani. Ini Samantrabhadra dan Maitreya. Jadi kalau ini zaman dulu istilahnya kalau dikatakan orang ini adalah dewa-dewanya. Jadi kalau belum runtuh, mungkin candi ini sini ada arcanya, Pak, sebenarnya. Tambahan arca lagi. Arca lagi sebenarnya 3. Cuman di dalam bukunya tidak bisa diidentifikasi. Pak. Ya, ini emang dikasih seperti ini biar nanti dupanya ini tidak mengenai batu. Jadi nanti kalau batu bisa rusak. Ini semua di sini adalah relief yang di dalam ini adalah batunya batu andesit, batu tuf, batu keras, batu gunung dan batu kali. Dulu yang mengambil raja-raja itu dari gunung dan dari kali. Nah, ini semuanya patung-patung, ini patung Buddha, Bapak. Nah, tapi ini asli semua, masih orisinil. Ini mahkotanya adalah mahkota Hindu. Nah, karena dulu sudah perpaduan itu pernikahan beda agama. Sebenarnya fokusnya masuknya ke Buddha. Cuman karena ada reliefnya Hindu, maka yang datang sini itu istilahnya Hindu sama Buddha juga. Itu kalau sekarang. Memang zaman dulu memang udah diperpadukan itu istilahnya pernikahannya yaitu antara Brahmanan dan Borobudur. Jadi Brahmanan itu laki-laki sang raja kebikatan Hindu, yang perempuan Pramodawardhana dan Borobudur Buddha. Nah, setelah dia menikah, dia dikasih hadiah berupa candi ini. Makanya dari atas, luar, dalam reliefnya udah tercampur semuanya. Tapi paling ujung, paling mentok di atas itu stupa Buddha. Jadi kan masuknya ke Buddha. Nih, masuk ya sini. Ini pas ya. Ada beberapa gempa terdahulu itu sempat teruntuh atau tidak, Pak, ini? Itu yang gempa yang ditanyakan Bapak, gempa 2006 apa zaman dulunya? Zaman dulunya sampai 2006. Begini Bapak. Kalau zaman dulu candi ini belum runtuh, batunya semuanya sebenarnya bagus, putih kayak gini semuanya, luas. Karena kenapa kok ini jadi hitam sama putih? Nah, karena candi ini sudah pernah runtuh. Ini mulai direnovasi, mulai dibangun sama nenek moyang kita dan sama raja-raja itu pada tahun 842 masih zaman dulu. Akhirnya abad setengah 9 jadi, abad 9 pernikahan, lalu pada tahun 1005 itu kena erupsi Merapi dan gempa candi runtuh. Runtuh kan ditinggal di bawah Belanda dulu. Nah, makanya setelah Indonesia ini merdeka 45 baru dipegang sama BPJB. Nah, berarti sudah mengalami renovasi kembali. Betul. Nah, kalau yang candi ini, yang selatan, Indo utama yang selatan ini renovasinya 3 tahun. Ini tahun 1960, selesainya 1963. Tapi kalau yang candi perempuan itu sekitar 4 tahun. Ini bapak-bapak yang pertama, kalau sana bapak-bapak yang kedua. Jadi sono tahun 1993, selesainya 1997. Jadi 4 tahun, ini 3 tahun. Nah, ini Fatatani dan Majaprani. Nah, jadi ini seperti kenapa kakinya kanan ke bawah semuanya? Ini kalau dikatakan menurut cerita ini adalah filosofi ya. Filosofi kan kaki dari sini sampai sini kan 1 kaki, Pak. Jadi ini setengah ke bawah, setengah ke atas. Berarti kan setengah-setengah. Nah, nanti yang membedakan candi laki sama perempuan apa? Nah, itu nanti
Jadi satu, yang pertama sini untuk ibadah laki-laki, sana untuk yang perempuan. Di tengah itu Candi Gapura pembatas antara laki dan perempuan. Yang kedua, nanti kalau Bapak masuk yang kanan sama yang kiri, ruangan itu kanan sama kiri, ini apa? Relief ini yang membedakan. Nah, ini kalau Bapak melihat ini laki-laki apa perempuan, Dek? Nah, ini laki-laki apa perempuan? Perempuan ini, Pak. Ini bukan, ini laki-laki. Laki-laki. Ya, laki-laki. Nanti kalau ke sono ini besar-besar. Jadi perempuan. Oh iya, nah, dadanya aja. Iya, ini manusia yang pendek, ini yang sedang, pendampingnya raksasa, raksasa yang paling tinggi ini pendampingnya. Ini relief dari siapa, Pak? Ini relief istilahnya ini pendampingnya dewa ini, Pak. Oh, gitu. Nah, begitu. Ini kalau untuk yang kecil-kecil? Yang kecil kan pendampingnya dia. Oh, ini abdinya. Abdinya. Ini abdinya ini abdinya ini. Begitu itu. Iya, kan ada tingkatan masing-masing. Gitu. Nah, ini sama. Nah, ini melambangkan fiktur-fiktur, ini istilahnya zaman dulu itu kan ini seperti sembahyang. Enggak, ini tangannya kan begini. Kalau sembahyang dia begitu, orang-orang beragama Hindu. Nah, ini mahkotanya dipakai pada mahkota Mesir ini. Nah, kayaknya sepertinya mahkota Mesir. Payungnya pakai payung yang pertama, payung kecil zaman dulu. Mirip yang di Bali ya, Pak? Betul. Nah, ini kalau bisa diceritakan contoh sejarah, payung ini masih sejarah ini, Pak. Iya. Kenapa contoh? Candi ini masih dipakai untuk ibadah, untuk wisata. Tetapi kalau payung ini, kalau di Prambanan ini, di kampung saya, ada orang meninggal dunia, pasti depan sendiri payung yang kecil itu. Betul nggak? Nah, itu kan sejarah. Makanya kenapa ini mahkota yang mesti dipakai? Karena sang raja Pikatan itu sejak zaman dulu sudah mengenal zaman Nabi Muhammad SAW. Karena kenapa? Zaman Nabi Muhammad SAW kan agama Muslim sudah ada. Cuman masuknya ke Indonesia yang belakangan. Ini tahun 800 sudah ada, ya kan? Kalau Muslim itu sekitar abad 15 kalau nggak 12 itu. Nah, Kalpataru. Nah, ini Pak. Ini pohon Kalpataru, Pak. Nah, ini melambangkan apa, Pak? Nah, ini melambangkan adalah pohon ini istilahnya untuk bersemedi di bawahnya. Nah, ini pohon Kalpataru. Ini hitam sama putih karena dulu ini kepalanya yang putih sudah tidak ada. Tapi ini yang menemukan di tubuhan putih depan itu. Akhirnya gitu. Yang tubuhnya hitam tidak ketemu lagi. Tetapi kan noknya pas. Makanya kenapa dulu mitosnya ceritanya lemnya pakai putih telur? Karena kita sekarang kalau merenovasi candi mencari pasangan yang pas, reliefnya pas kayak gini. Jadi ada nok-noknya, Bapak, ada kunci. Jadi bukan pakai telur ya, Pak? Nah, mitosnya karena ada kunciannya. Kenapa candi melihat batu-batu yang ada lubangnya begini, Bapak? Nih, lubang-lubang begini. Kayak ada pakunya, kayak ada timbelnya. Inilah batu baru, Bapak. Oh, yang tidak halus. Maksudnya bukan. Memang itu dikasih penanda. Iya, kan ini batu baru. Batu baru itu yang beli dari luar bawa ke sini. Sudah kotak-kotak itu. Kita tinggal mana yang tidak ada, kita ngemal dulu. Kalau yang asli yang atas yang asli nggak ada tandanya. Semuanya batu dari sini. Kenapa candi ini tinggi? Karena dulu 2 lantai sebenarnya. Nih, bekasnya, Pak. Tapi tangga sama lantainya bukan dari batu, tapi dari kayu. Ini dulu ada 9 tangga naik ke sini. Ya 9 tangga, ini tangga. Ini kan untuk tangannya, untuk pegangan tangan naik situ. Bisa naik gitu? Ya, dulunya begitu. Ini ada 9 tangga. Ini itu ada lubang-lubang kanan kirinya. Lubang itu di atas batu ini. Itu dimasukin kayu sono sama ke sini, ditata semuanya. Jadi tertutup, Bapak. Itu ada pintu masuk yang atas ke Siwa. Sono yang ke Wisnu. Jadi zaman dulu 3 ruangan ini menjadi 6, yang 3 ini di bawah ini Siwa Wisnu Brahma ini untuk bersembahyang. Kalau di atas dulu untuk menaruh alat-alat yang untuk sembahyangan sama untuk bersemedi. Oh gitu. Nah, jadi barang-barang ditaruh di atas. Ini kayak kita ini, Pak. Kalau orang Muslim sudah selesai ada tempatnya sendiri untuk menaruh sarung apa mukena begitu itu. Nah, istilahnya lemarinya ya, Pak. Betul. Nah, ini totalnya berapa tuh, Pak? Nah, ini totalnya nanti ada sekitar 226 candi. Yang kecil ini? Ya, yang kecil-kecil kayak gini. Nanti rapi. Kalau yang depan itu sendiri. Kendalanya kok belum disusun kenapa, Pak? Ini kan karena ini kan pemerintahan. Jadi pemerintahan itu kan istilahnya ya karena situsnya itu luas di mana-mana ya. Kan ini namanya ada di Candi Sewu, ada di Bubrah, Lumbung itu kan juga seperti Sojiwan di sini. Nah, itu kan dananya sudah masing-masing. Jadi maksudnya itu kan istilahnya mau bikin renovasi candi 1 ya gitu. Nah, nanti kan itu bisa ada anggaran masing-masing gitu itu. Tapi kalau mengenai jumlah batunya, itu istilahnya itu nggak terlalu banyak yang hilang atau gimana, Pak? Oh, kalau sebenarnya nggak terlalu banyak. Misalkan disusun kembali gitu. Nggak banyak yang hilang, cuman ada yang pecah, ada yang sudah tidak bisa dipakai lagi gitu. Normal ya, Pak ya. Ini kepala singa. Ini mahkotanya mahkota Hindu, telinga Ganesha gajah, itu tubuhnya tubuh naga, sana kepalanya naga. Ini simbol apa tuh, Pak? Ini simbol itu adalah simbol Hindu itu, Pak. Simbol Hindu. Makanya gini, Pak, nanti kalau udah tertata semuanya tuh
perwara yang paling depan kayak gini. Muterin sini candi sini ketemu sini lagi 58 perwara Hindu. Nah, ini perwara itu ini teman-teman yang kecil-kecil ini. Ah, kalau yang itu Budanya belakangan. Muterin sini lagi ketemu sini lagi nanti 116. Buddha 116. Iya, belum tambah yang belakangnya. Berarti belum. stupa atasnya ada 116. Iya, sama. Ada pokoknya stupanya semua dikasih stupa kalau udah jadi begitu itu. Ini mirip sama yang di Borobudur ya? Ya, kan ini udah perpaduan Antara jadi, Hindu dan Buddha. Makanya semua udah dikomplit. Ini udah tercampur tuh. Iya. Yang stupa atas kan ada Buddhanya, Bapak. Oh, betul nggak? Iya. Itu di depan kepala candi ini kan itu stupanya kotak. Berarti kan Hindu. Pundar teman-teman. Iya, betul. Nah, itu tanda-tanda dari candi Lakima Permai. Jadi teman-teman, jadi yang di sana baru disusun ya, direnovasi untuk candi perwaranya. Jadi nanti bisa nyambung ini semua, mengelilingi candi ini. Itu jumlahnya banyak. Nah, ini yang stupa yang Buddha ya. Seperti ya, itu ratusan tadi 100 berapa ya? 116. 116 nanti. Gitu. Yang Hindu kayak gini. Ya butuh waktu 58. beberapa lama, memang harus sabar. Jadi rekonstruksi atau menyusun kembali seperti ini memang butuh waktu yang lama. Jadi nggak gegabah, pelan-pelan. Sebenarnya targetnya 7 bulan, Pak. 7 bulan. Jadi kalau hanya menyusun kemudian yang nggak ada dibikin baru bisa teman-teman. Cuman ini kan apa namanya itu menjaga ya originalitasnya daripada candi ini. Jadi dipadukan dan ini menyatukannya bukan pakai telur ayam atau telur bebek teman-teman. Mitos, ini mitos. Itu mitos. Jadi ini ada penguncinya ini, locknya ya Pak ya. Ya, karena situ ada apa prewedding nggak bisa lewatnya sini Pak. Boleh nggak? Ya. Lewat sini. Kita melewati pagar ini teman-teman. Prewedding itu susah. Kalau yang kecil candi ini juga untuk ibadah juga Pak? Bukan. Enggak? Ini kalau zaman dulu kan ini tanda itu hadiahnya. Jadi ada namanya masing-masing. Ini. Jadi nanti kalau istilahnya nama saya ini saya di sini. Nah, nanti kalau saya mau berdoa di sini, kita harus masuk sini dulu Bapak. Ini tulisan atau apa Pak? Ya tulisan ini nama-nama pendonaturnya itu. Nah, ini teman-teman kan buta aksara ya. Ini bacanya gimana? Buta aksara kan? Saya juga. Cuman ini nggak komplit Bapak. Sudah nggak komplit. Cuman itu contoh aja. Ya. Nah ini kan udah dikasih baru tuh ini. Iya. Nah, tapi nggak boleh dulu, nggak boleh diukur kayak gini. Sebenarnya kan kayak gini. Nah, replikanya kayak gini. Nanti kalau sudah selesai dikasih tanda lagi gitu ya Pak? Tanda kalau sudah selesai dinaikkan. Nah ini nih yang baru teman-teman seperti ini. Dibikin mirip. Nah ini stupa ini stupa perwara yang di atas tuh. Yang di atas ya. Perwara ini kan ada kunci-kuncinya nih locknya ini. Nah ini di atas juga ini. Kayak gini seperti ini. Sama ini paling ujung. Nah, tuh stupanya terpendam di situ. Pas ini. Sampai ke bawah ya Pak? Iya sampai ini bawah itu. Dulu berarti berserakan banget ya Pak? Wow, bukannya berserakan, memang ini udah ditata kembali waktu gempa 2006 Jogja. Ini kan ini jatuh ke sini kan nggak ada jalannya. Wow. Kita menaikkan buat ini sampai 6 bulan belum selesai ini. Campur-campur gitu. Campur. Makanya kalau bikin candi kita mencari pasangan itu tadi. Yang pas itu tadi. Ini juga stupanya kan double tuh ini, Pak. Iya. Mungkin dari sini juga bisa ini. Iya. Stupanya double. Nah, ini percobaan. Nih, percobaan. Makanya yang paling sulit itu Pak, di sini itu tukang pencari batunya. Jadi harus hafal. Mencocokkannya ya? Harus hafal kaki candi kayak apa, tubuh kayak apa, atap 1, 2 kayak apa, nanti baru dicocokkan kayak gini. Nah, kalau ini kan udah pas berarti kan? Nah, udah pas. Tapi mau mencari yang kuncian sini, ya nanti ini teman-teman. tinggal mencari kuncian sininya. Kuncian seperti ini. Ini kan bisa bohong itu kalau pakai putih telur itu. Ya itu namanya mitos. Nih dari atasnya itu, yang di atas itu, yang di atas kayak gitu. Nah itu replikanya di atas. Tuh, itu yang di depan. Di depan itu tadi yang mau pintu masuk itu ada itu. Tinggi banget teman-teman, tinggi. Nah ini kalanya Bapak ini. Nah. Ini kala. Oke. Jadi gini kalau orang Jawa ya ini kayak barongsai. Barongsainya ya depannya itu ya. Tapi dengan kala. Ini dulu terpendam ya stupa ini. Stupa paling ujung tuh sana tuh. Stupa bagian atas teman-teman. Bagian atas. Iya. Nah dulu terpendam di situ. Ini berat tuh teman-teman. Berat ini Berapa kintal? 100 orang pun nggak kuat ini. Terus pakai alat ini ya. Iya. Apa yang itu? Zaman dulu itu alatnya piye juga itu susah ya. Ini masih ada sambungannya Bapak. Atasnya ya. Ini? Nah, ini masih ke atas lagi. Oh, nah, itu kan knocknya gitu. itu. Nah, itu ada sambungannya masuk pas gitu blung gitu nanti. Nah, itu pas. Ini knocknya seperti itu ini juga. Nah.
Nah ini banyak arca ini. Ini arca-arca Nah, yang saya namanya nggak hafal, nggak saya hafalkan ini. Disimpan di sini. Disimpan di Banyak. museum. Nah ini Pak, kepalanya kenapa banyak yang putus? Nah ini Bagian kepalanya saja. nah, kan seperti ya di dalam tadi sama. Ya kan itu dulu. Nih, halo semua. Tahu nggak ini kepalanya di mana? Nah, ini di dalam juga banyak Pak. Cuma ada kepalanya berapa itu? Satu. Nah, ini teman-teman ini semua kan kepala nggak ada semuanya itu. ini aksara zaman dulu loh. Ya, ini namanya adalah prasasti pendek. Iya. Prasasti Zaman cuman dulu. ini para ahli nih yang tahu nih. Ya. Terputus-putus cuman ini. Ini ada kepalanya satu Bapak. Dua sono itu. Oh, yang Tiga. ini nggak asli toh Pak ini? Mana? Yang itu. Ya ini. Iya. Ini kayaknya ya temennya ini Pak. Tapi pas ini Pak. Seperti Ini temennya Pak. Kalau pas cuman ini beda anunya Pak. Beda apa? Beda arcanya. oh. Kan ini pas ini sebenarnya juga di sini Pak ini kayaknya ini. Iya. Cuman emang ini kan harus ini kan ngelemnya kan harus pakai dibur dipakai itu. Coba teman-teman lihat dari Oke. jumlah arca yang di sini, kepalanya semua nggak ada. Mosok ngambil cuman kepalanya loh. Ini hampir semua nggak ada kepalanya, cuman 1-2 yang ada. Ini misteri ini. Ini semua nggak ada, kayak dipenggal gitu loh. Ini Nah ini kalau dua ini pas ini. kalau ada info pasti nggak Pak, kenapa kok hilang kepalanya saja kebanyakan gitu Ya, karena dari dulu- para ahli itu? Dari dulu kan sudah runtuh dipegang sama orang-orang zaman dulu, Belanda dulu. Makanya orang Indonesia itu yang menemukan ya ini istilahnya ya seadanya kayak gini. Nggak ada info ini istilahnya untuk apa namanya, orang Jawa itu jimat apa dibawa karena khusus kepala, apa dijual karena khusus Kalau kepala itu gimana? saya kurang tahu karena saya pernah tanya pada orang yang tahu yang dipercaya itu sebenarnya kalau nggak ketemu tubuhnya ini asli, tapi nanti kalau kepalanya palsu, nah itu nanti nggak percaya. Oh, Gitu. gitu. Tetapi kalau kepalanya asli, tubuhnya palsu, itu masih percaya. Masih Gitu. oke gitu ya Masih Pak ya. oke begitu. Oh, pantesan Jadi saya kepalanya tanya. hilang semua. Ya saya pernah tanya itu sama Jadi orang yang kepala kan bentuknya lebih kecil. betul. Kalau bau badannya kan gede. Iya. Oh, gitu. Nih, Ganesha. Ganesha, Nah, patung Ganesha nih teman-teman. Nah, nih. tuh ada arca yang bukan batu. Ya. Itu Pak. Oh, perunggu atau apa Pak? Bukan ya? Bukan, ini kayak apa ya? Logam ya? Kayak logam apa? Besi. Ini asli sini Pak ini. Ini keras Pak ini. Ya asli dulu penemuan asli ini. Ini nggak dibikin-bikin. Itu padat apa anu kopong Pak dalamnya? Ini padat itu Pak. Padat. Padat ini berat loh Pak ini. Ini berat. Jadi isi di dalamnya ini isi. Iya. Benar juga yang bikin itu. Nah, jangan Pak. Pasti juga iya kayak. Ini budaya Pak kayak gini ya? Iya ini budaya. Ya, ini ketemu kakinya aja nih. Nah, Masya Allah, ini abad ke-8 Masehi teman-teman. Ini padahal Nabi itu diutus di abad 7 ya, 67 Masehi. Jadi memang ekspansi Islam belum sampai sini ya. iya. Sudah sampai pun belum sampai ke dalam. Gitu. Jadi candi ini didirikan itu atau dibuat itu abad ke-8. Batunya ini kan banyak. Dulu dari mana ya Pak ya? Ngambil Ya batunya ini? kalau ceritanya dulu ngambilnya entah mitos apa bukan, ini batunya dari gunung dan dari kali begitu itu. Dan ini Stupanya ini teman-teman. Nah ini lock, ini untuk dimasukkan ke lubangnya. Ini nyambung teman-teman yang ini. Nah, ini. Nok-noknya itu. Kalau Nah, yang itu. kalau yang nok kotak ya kotak. Ya, ini. Ada yang bundar, ada yang kotak, macam-macam. Dulu itu. Ini yang kotak ini kotak. Jadi istilah ya, Itu bulat itu. tukang zaman dulu itu juga maju dan sungguh kreatif dan pinter-pinter Pas pasangannya. menyatukan batu-batu yang gede dan berat teman-teman ini, berat. Ini nggak ringan ini. Kalau kayu itu masih ringan ya, kayu. Ini batu ini berkilo-kilo, berkintal-kintal. Nah, ini tadi apa Pak? Mandapa. Mandapa ini teman-teman. Mandapa itu pendopo. Jadi Bekas rumah. berarti itu dulu berbentuk U. atasnya ini kayu ya, Pak ya? Tiang semuanya. Tiang-tiang terus Kalau yang kasih kalau yang atap nggih? Nah, kalau yang atapnya kotak ya ini bekasnya kotak. Kalau yang bulat ya dulu bulat begitu. Kan kalau bulat kan Buddha, kalau kotak kan Hindu. Nah, begitu itu dan begitu. Iya. Nah, ini mending kepalanya masih ada. Ya teman-teman. masih lumayan. Itu masih Itu ada berapa satu? Ada beberapa. Itu ada 2. Jadi ada 3. menurut keterangan Bapak itu kepala itu yang apa namanya itu
istilahnya itu masternya kepala itu, maka ngambilnya pada kepalanya. Ini apa nama alasnya ya untuk tiang-tiangnya teman-teman. Itu. Ini juga sudah direnovasi nih Bapak. Iya. Di Candi Ijo itu mirip kayak gini Pak. Candi Ijo. Candi apa? Boko. Candi Boko. Iya. Gitu, kayak model pelataran besar iya, gini betul. toh. Kota itu kan. Kota aja. Kalau sana mitosnya kan dulu untuk zaman peperangan apa bagaimana itu kan istilahnya ada yang untuk memandikan. Nah, kan ada sumurnya di bawah itu Pak. Tapi masanya zamannya hampir sama gitu Pak. Hampir sama dengan sini. Ya sebarengan sama masa-masa kayak gini. Masa zaman dulu itu tahun 800, 850 kayak gitu. Oh, kalau dekat sini kelihatan pohon bodinya itu. Oh iya. Itu. Nanti langsung lewat sana Pak ya. Benar ya? Biar nggak mati ini. Berarti areanya sampai di sini batasnya ya Pak? Itu ini udah melebar lagi Pak ini ke belakang. Oh masih semua? Iya, semuanya itu yang di pagar itu semuanya itu. Dulunya kan di sini. Oh yang itu ya? Dulunya kan lurus itu. Nah, sekarang tambah lagi ke sana. Dekat Bombeas itu. Ini berarti yang terpendam tidak ada ya Pak? Ini di sini? Iya. Sudah nggak ada. Nggak ada ya? Sudah nggak ada. Nah, itu sudah kelihatan semuanya. Yang terpendam pondasi ini. Kalau tempat lain itu kan malah kependem istilahnya ya Pak? Betul. Di bawah nggih. Ya seperti itu Sambisari itu. Iya. Nih, ini yang besar kan pohon pule ini. Wah. Dua pohon. Ya. Berbeda tapi bisa menyatu teman-teman. Nih, ini yang pohon bodinya nih menyatu di sini. Nah, ini pohon bodinya. Nah, ini alami Pak? Ya alami ini. Ya. Ini menempel itu. Jadi ini daunnya beda teman-teman? Iya, daunnya beda. Pohon bodi itu kan ceritanya kalau ditulis daunnya kering, tulisannya masih di situ juga. Oh, pohon bodi. Nih, yang renovasi sebentar lagi udah mau jadi. Ya, target 6 bulan Pak? Iya, 7 bulan. 7 bulan, satu candi? Iya, satu candi. Masya Allah, nanti selesainya kapan nih semua? Ya ini tinggal apa istilahnya, targetnya. Di Pelausan berapa, di Sewa ada lagi apa enggak, begitu itu. Kan luas ini situsnya. Kalau sekarang dulu BPCB Jateng, sekarang jadi BPK wilayah 10. Ya 10 itu sekitar ini di wilayah di Borobudur, Prambanan, Jogja itu di Jawa Tengah sini, di Klaten itu. Ada wilayah 13, ada wilayah 15 begitu kan, beda-beda. Tuh sampai utara sekarang, sampai timur. Batasnya pagar. Oh iya. Ini candi yang perwara kayak gini nih. Ini bukan. Jadi kalau Pak, kalau menghadap ke sana ya ini pintunya di sini. Karena dia kalau berdoa langsung diarahkan ke sini. Harus menghormati yang di tengah dua itu. Pusatnya yang gede. Betul. Yang di tengah. Masya Allah. Ini di belakang candi utama yang utara ini. Di sini di belakang. Luas banget ya Pak. Iya, luas. Berarti selesai nggak Pak? 1, 2 ini nggih? Iya, selesai semuanya. Ya teman-teman, jadi seperti itu tadi kita masuk dan udah diterangkan guide-nya tadi ya, bahwasanya ini candi berdiri di abad ke-8, candi Hindu tapi campur Buddha juga. Candi itu tempat peribadatan teman-teman. Cuman sekarang ya masih dipakai, cuman jarang-jarang ya di sini. Ini masih dalam rangka ekskavasi dan penyusunan candi-candi ini. Masih banyak banget yang belum tersusun. Candi di dekat Candi Prambanan Yogyakarta. Kalian kalau ke Prambanan mampir ke sini, ini juga nggak kalah cantik dan bagus. Banyak untuk prewedding, untuk foto-foto, dan yang jelas mengenang sejarah di Klaten ini ya, dekat Jogja. Nah, apabila kalian menyukai video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Bagi ke semua media sosial lain. Untuk adik-adik penerus bangsa, jangan lupakan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.